Perkenalkan, saya Valentina Tribudi Darsono dengan NIM 1921140007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan perekonomian Indonesia. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pertumbuhan perekonomian, yang kedua, stabilitas perekonomian, yang ketiga, ketenagakerjaan, dan yang keempat adalah neraca pembayaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian pertumbuhan perekonomian dan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama mengenai pengertian pertumbuhan perekonomian. Pengertiannya yaitu perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB atau PDRB atas dasar harga konstan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi yang tinggi meningkatkan biaya pemegang modal. Inflasi yang tinggi ini mengurangi investasi dana akumulasi modal yang selanjutnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Inflasi yang tinggi maka akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian yang rendah. Sebaliknya, jika inflasi di suatu negara itu rendah, maka pertumbuhan perekonomian di suatu negara tersebut akan menjadi tinggi. Lalu, faktor-faktor penentu yang kedua yaitu seperti sumber daya manusia atau tenaga kerjanya. Yang ketiga adalah sumber daya alam, dan yang keempat adalah teknologinya. Pada slide berikut ini terlihat data-data perekonomian dari tahun 2019 dan 2020. Data di 2019. Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau 4.174,9 US dollar. Selanjutnya, di 2020, perkembangan Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.911,7 US dollar. Data selanjutnya adalah data di 2019. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun di 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai di lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%. Data di 2020, ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibanding tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi, komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara, impor barang dan jasa merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Selanjutnya adalah data 2019, ekonomi Indonesia triwulan 4 di tahun 2019 dibanding triwulan 3 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74%. Dari sisi produksi,
Hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Di tahun 2020, ekonomi Indonesia triwulan keempat 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Selanjutnya, di 2019, struktur ekonomi Indonesia secara spesial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa memberikan kontribusi sebesar 59% itu kontribusi produk domestik bruto dan diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32% dan Pulau Kalimantan sebesar 8,05%. Selanjutnya di tahun 2020, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan tentang prospek perekonomian tahun 2021. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 2 2021 mencapai 4.175,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.772,8 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan kedua 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Dari sisi produksi, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,93%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,07%. Untuk selanjutnya, ekonomi Indonesia triwulan kedua 2021 terhadap triwulan kedua 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78%. Ekonomi Indonesia semester 1 2021 terhadap semester 1 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,10%. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,78%. Sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen tumbuh. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 18,51%. Untuk prospek selanjutnya, pertumbuhan di triwulan kedua 2021 terjadi di semua kelompok pulau. Hal ini terlihat pada kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,92% dan pertumbuhan sebesar 7,88%. Stabilitas makroekonomi. Pengertiannya yaitu lingkungan makroekonomi
yang sulit diprediksi. Ada dua kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan moneter dan yang kedua kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan moneter pada dasarnya merupakan pertumbuhan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tujuan makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Penurunan pajak maupun peningkatan belanja memiliki penggandaan terhadap output perekonomian suatu negara. Alasannya ialah pendapatan yang tinggi akan menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Kenaikan belanja pemerintah menyebabkan meningkatnya pendapatan, kemudian meningkatnya konsumsi. Hubungan stabilitas makroekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu searah dan dua arah. Searah ini, pertumbuhan lambat dan krisis dapat mencerminkan ketidakstabilan, dan hal ini dapat berarti pula pertumbuhan yang lambat dan krisis dapat mencerminkan perbaikan dalam rangka mengurangi ketidakstabilan, yaitu dua arah, yaitu saling mempengaruhi. Jika pertumbuhan ekonomi naik, maka stabilitas makroekonomi pun akan stabil. Tetapi jika pertumbuhan ekonominya rendah, maka stabilitas makroekonominya pun akan tidak stabil atau rendah juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program stabilisasi IMF. Dana Moneter Internasional atau IMF mendorong stabilitas keuangan internasional dan kerjasama moneter. IMF juga memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta membantu mengurangi kemiskinan global. Ekonomi 2019, Bank Indonesia memperkirakan stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2019 tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-5,4%. Perkiraan pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pemerintah domestik. Di sisi lain, inflasi terkendali di kisaran 3,5 sampai dengan 1%. Selanjutnya, untuk inflasi Oktober 2020, bisa dilihat bahwa andil inflasinya 0,07, inflasi month-to-month-nya juga 0,07, sedangkan inflasi year-of-year-nya 1,44. Untuk inflasi Juni 2021, untuk andil inflasinya negatif 0,16, inflasi month-to-month-nya negatif 0,16 juga, sedangkan untuk inflasi year-of-year-nya 1,33. Sebelum masuk ke materi ketenagakerjaan, saya akan membahas tentang data dan informasi. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta,
tanda, isyarat, tulisan, suara, dan atau bunyi yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, dan situasi. Sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata dengan lebih berguna atau lebih berarti. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai penduduk. Penduduk sebagaimana The Labor Force Concept yang dipublikasikan oleh International Labour Organization dan diadaptasi oleh Badan Pusat Statistik terbagi atas dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah penduduk usia kerja dan yang kelompok kedua adalah penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja atau disebut sebagai tenaga kerja ialah mereka yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat. Walaupun tidak ada permintaan kerja, dilihat dari usia, yang disebut tenaga kerja adalah mereka yang berusia di atas 15 tahun. Berdasarkan kegiatan utamanya, mereka yang tergolong sebagai penduduk usia kerja terdiri atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Selanjutnya, mereka yang tergolong sebagai angkatan kerja juga dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja dan yang menganggur. Pada slide saat ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran mengenai status keadaan ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu penduduk usia kerja di Agustus 2018 itu 3.530,13 ribu orang, di Agustus 2019 itu 3.753,54 ribu orang, Agustus 2020 itu 3.817,70. Jadi dari bulan Agustus 2018 sampai Agustus 2019, Agustus 2020 itu selalu mengalami kenaikan. Dan kenaikan dari tahun 2019 ke 2020 yaitu sebesar 64,16 atau 1,71%. Selanjutnya untuk angkatan kerja yaitu di 2018, 2.353,87 ribu orang, di Agustus 2019, 2.607,62 ribu orang, di Agustus 2020, 2.689,39 ribu orang, dan kenaikan dari Agustus 2019 ke 2020 sebesar 81,77 ribu orang atau 3,14%. Jadi dari 2018 sampai 2020 bisa dilihat selalu mengalami kenaikan. Untuk penduduk yang bekerja di 2018 itu 2.269,58 ribu orang, di Agustus 2019 itu 2.522,11 ribu orang, di Agustus 2020 2.575,9 ribu orang, dan perubahan di antara tahun 2019 ke tahun 2020 adalah 53,84 ribu orang atau 2,13%. Selanjutnya untuk penduduk yang pengangguran, di Agustus 2018 itu sebesar 84,29%, di Agustus 2019 85,50. Itu mengalami kenaikan. Di tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar 113,43 atau sebesar 27,9 ribu orang atau 32,67%. Selanjutnya adalah bukan angkatan kerja. Di tahun 2018 itu ada 1176,26, di Agustus 2019 terdapat 1145,92,
yaitu dapat dilihat bahwa di bulan Agustus 2018 sampai 2019 mengalami penurunan, dan di Agustus 2020 juga mengalami penurunan lagi sebesar 17,61 ribu orang, yaitu jumlah di Agustus adalah 1128,31. Jadi penurunannya sebesar 1,54%. Untuk status keadaan ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka, yaitu Agustus 2018 3,58%, Agustus 2019 3,28%, Agustus 2020 4,22%, dan perubahan dari 2019 ke 2020 adalah 0,94%. Jadi di 2018 sampai 2019 itu mengalami penurunan, sedangkan di 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Di 2018 terdapat 66,68%, tahun 2019 69,47%, di 2020 70,45%. Kenaikannya sebesar 0,98. Dari 2018 ke 2019 turun, 2019 ke 2020 mengalami kenaikan. Di sini dapat dilihat mengenai penduduk usia kerja. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Tabel 2.1 sebesar 203,97 juta orang atau sekitar 75,49% dari jumlah populasi di Indonesia dibandingkan sensus penduduk 2020. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 1,39% dibandingkan tahun lalu pada periode Agustus 2019. Sama halnya pada tahun sebelumnya, Agustus 2019, penduduk usia kerja yang berjenis kelamin perempuan masih mendominasi. Yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 50,01% dari total penduduk usia kerja, sedangkan laki-laki sebesar 49,99%. Dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tabel 2.1, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 82,41%, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 53,13%. Secara nominal, jumlah angkatan kerja periode Agustus tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,74% jika dibandingkan dengan periode Agustus 2019. Sebagian besar angkatan kerja adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 60,79%, sedangkan angkatan kerja perempuan hanya sebesar 39,21%. Selanjutnya adalah angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force adalah mereka yang sudah atau bersedia bekerja. Sebagaimana tabel 2.1 terlihat bahwa dari 203,97 juta penduduk usia kerja, sekitar 138,22 juta penduduk atau sekitar 67,77% adalah mereka yang berpartisipasi aktif ke dalam pasar kerja atau menjadi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja periode Agustus tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan periode Agustus 2019, yaitu sekitar 67,53%. Penduduk yang bekerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja yang mempunyai pekerjaan namun ketika pencacahan selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena beberapa sebab seperti sakit, cuti, menunggu panenan, mogok, dan sebagainya. Secara nominal, sebagaimana tabel 2.1 terlihat bahwa penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 0,23% dibandingkan Agustus 2019. Sebagian besar penduduk yang mengalami penurunan berjenis kelamin laki-laki.
Pada Agustus 2020, penduduk laki-laki yang bekerja sebesar 77,76 juta orang atau sekitar 60,53%. Dan penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 50,70 juta orang atau sekitar 39,47%. Dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2019, jumlah penduduk laki-laki yang bekerja mengalami penurunan sebesar 2,02%, sedangkan untuk penduduk perempuan yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 2,64%. Pengangguran terbuka. Dari jumlah angkatan kerja sebesar 138,22 juta orang pada tabel 2.1, terlihat bahwa sekitar 9,70 juta orang penduduk atau 7,07% adalah mereka yang tidak dapat diserap ke dalam pasar kerja atau menjadi pengangguran terbuka. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka periode Agustus 2019, sebesar 5,23% dan dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada 2020 mengalami peningkatan. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki lebih besar dibandingkan tingkat pengangguran terbuka perempuan. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki sekitar 7,46%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka perempuan dalam pasar kerja sebesar 6,46%. Bila dilihat dari jumlah nominal, jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2020 mengalami kenaikan sebesar 37,49% jika dibandingkan dengan periode Agustus 2019. Sebagian besar pengangguran terbuka berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 64,17%, sedangkan pengangguran terbuka untuk perempuan sebesar 35,83%. Keadaan di atas dapat dipastikan bahwa jumlah pekerja terdampak pandemi COVID-19 yang berakibat kepada jumlah nominal dan tingkat pengangguran meningkat pada tahun 2020. Selanjutnya untuk prospek di ketenagakerjaan tahun 2021, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik sebesar 0,31 persen poin. Kedua, tingkat pengangguran terbuka Februari 2021 sebesar 6,26%, turun 0,81 poin dibanding dengan Agustus 2020. Yang ketiga, penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang, meningkat sebanyak 2,61 juta orang dalam Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 0,34. Sementara sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor transportasi dan pergudangan sebesar 0,30%. Selanjutnya, sebanyak 78,14 juta orang atau 59,62% bekerja pada kegiatan informal, turun 0,85% poin dibanding Agustus 2020. Persentase setengah menganggur turun sebesar 1,48% poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,13% poin dibanding Agustus 2020. Jumlah pekerja komuter pada Februari 2021 sebanyak 8,01 juta orang, naik 1 juta orang dibandingkan Agustus 2020. Terdapat 19,10 juta orang atau 9,30 juta persen penduduk yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 1,60 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 0,65 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 1,11 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengangguran karena COVID-19 15,72 juta orang. Selanjutnya adalah pasar kerja terdampak pandemi COVID-19, yaitu berakibat kepada pengangguran terbuka terdampak pandemi, sementara tidak bekerja karena COVID-19, dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi internasional antara penduduk negara satu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, manfaat untuk penyusunan neraca pembayaran yaitu
Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan, mengetahui permasalahan utang luar negeri, dan mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi terhadap tekanan. Transaksi ekonomi yang tercangkup dalam neraca pembayaran Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu transaksi berjalan yang terdiri dari ekspor dan impor, barang dan jasa, pendapatan dan transfer berjalan. Yang kedua adalah transaksi modal dan finansial yang terdiri dari modal dan finansial. Neraca pembayaran. Secara teori terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk menelaah neraca pembayaran internasional, yaitu pendekatan elastis, pendekatan absorpsi, dan pendekatan moneter. Ketiga pendekatan tersebut terbagi lagi menjadi 2 pendekatan besar, yaitu pendekatan Keynes dan pendekatan moneteris. Pertama, pendekatan elastis. Berpusat pada perubahan nilai tukar sebagai alat mengubah untuk memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran. Pendekatan absorpsi merupakan gabungan kombinasi perubahan pendapatan pengeluaran dan kurs untuk memulihkan keseimbangan eksternal neraca pembayaran. Yang ketiga, pendekatan moneter adalah pendekatan yang menganggap bahwa neraca pembayaran adalah fenomena moneter, di mana ada hubungan antara neraca pembayaran dan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Pada tabel berikut ini terlihat neraca pembayaran Indonesia dalam jutaan US dollar dari tahun 2014 sampai 2019. Tetapi saya akan menjelaskan dari tahun 2019 kuartal ketiga sampai dengan tahun 2021 saja. Untuk transaksi berjalannya ini terbagi menjadi 2, yaitu barang serta jasa-jasa. Untuk gabungan transaksi berjalannya di tahun 2019 kuartal ketiga yaitu 7.481, sedangkan di kuartal 2019 kuartal keempat yaitu 8.048, yaitu mengalami surplus. Sedangkan untuk transaksi modal di kuartal ketiga 2019 itu terdapat 13, di kuartal keempat 2019 terdapat 20. Untuk transaksi finansialnya itu terdiri dari aset dan kewajiban, yaitu totalnya di 2019 kuartal ketiga 7.421, sedangkan di kuartal keempat 12.529. Untuk totalnya dari transaksi barang dan jasa, transaksi modal, transaksi finansial itu 47 di kuartal ketiga dan di kuartal keempat itu 4.500, sedangkan selisih perhitungan bersihnya itu 1 di kuartal ketiga dan di kuartal keempat itu terdapat 221. Untuk selanjutnya, di sini ada gambaran dari tahun 2020 kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal keempat, dan 2021 kuartal 1 dan kuartal 2. Untuk tahun 2020 sendiri, untuk total dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 untuk transaksi berjalannya yaitu mengalami surplus 4.452 untuk transaksi berjalan. Sedangkan untuk di tahun 2021 di kuartal pertama mengalami surplus 1057 dan di kuartal kedua mengalami surplus 2231. Untuk selanjutnya yaitu transaksi modal di tahun 2020 yaitu terdapat 37. Untuk di tahun 2021 itu kuartal 1 itu 2 dan di kuartal kedua itu 5. Untuk transaksi finansialnya di tahun 2020 yang merupakan gabungan dari kuartal 1 sampai dengan kuartal keempat itu terdapat 7.816.
Di 2021 kuartal 1 itu 5.548 dan di kuartal ketiga itu 1.913. Selanjutnya total dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial dari tahun 2020 itu 3.402, sedangkan di kuartal pertama 2021 4.493, di kuartal ketiga itu 313. Untuk selisihnya yaitu di kuartal 20 itu di tahun 2020 itu 805, di tahun 2021 kuartal 1 itu 428, dan di kuartal kedua 2021 itu terdapat 137. Untuk neraca keseluruhannya, jadi di tahun 2019 kuartal ketiga itu mengalami surplus 46, sedangkan di 2019 itu mengalami defisit 4.279. Untuk cadangan devisa yang terkait yaitu 46 di kuartal ketiga dan di kuartal keempat 4.279. Untuk selanjutnya yaitu di tahun 2020 yaitu neraca keseluruhannya itu 2.597, di 2021 itu 4, di kuartal pertama itu 4.065 dan di kuartal kedua 450. Untuk prospek neraca pembayaran di tahun 2021. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 2021 tetap baik sehingga mendukung ketahanan eksternal. Neraca pada triwulan 2 2021 mengalami defisit rendah sebesar 0,4 miliar dolar, ditopang dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dengan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2021 mencapai 137,1 miliar dolar, relatif sama dibandingkan pada akhir Maret 2021. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,8 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Berikut sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mendapatkan sebuah data yang saya sampaikan. Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih.